Bandar Lampung. Luar biasa LDPC ini. Supaya simpan tenaga, ini kelilingnya itu 7 desa ya? 7 desa, tapi kebetulan mengikuti semua. Terakhir ngepost jam 8 malam di register 45 Musuji. Pokoknya bukan orang kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng apa? Bukan kaleng-kaleng. Teko dipoto-foto ngono iki kaya. Oh. Saya ngenteni Pak Lurah ya. Ini rumah apa?
sama Pak Kades. Pak Kades sudah datang ya kurang lebih Dukun ini. sesepuh desa Muara Tenang. Kalau dulu Timur. kepala geng udah tua aja sekarang. Kepala geng, wah jangan-jangan geng apa ya gitu? Geng perempuan lagi ya. Paling. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, bagi dan Om Swastiastu. Mungkin kalau ada yang saudara kita yang beragama Hindu. Dan tentu ada suatu hikmah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di desa Muara Tenang Timur. Ya, berarti ada barat. Yang ini induk pemecahan, induk Muara Tenang kita karena posisi di sebelah timur, Maka kita dibilangnya timur. Nah, betul. Jadi ada induknya gitu Ya. ya. Ini desa pengembangan Ya. seperti itu ya Pak Kades ya. Pak Kades dengan nama Pak Wiono, Pak. Pak Wiono. Cuman orang nyebut di sini hanya Pak Win, nama Pak asli Win. Wiono jarang yang ini. Berarti kalau bahasa Inggrisnya Pak Pemenang. Iya. Ya. Win. Ya. Bola siapa yang menang? Win. Yang win siapa? Kroasia kalau ya. Kroasia. Semalam. Semalam. Bukan final. Final itu ya loh. nanti saya nggak mau jadi dukun ya. Iya, ya. Pak Kades, di Siap. desa ini ada berapa warga, Pak Kades, di desa Muara? Total ada 2.200 sekian. Total Jiwa atau kakak? Jiwa. Jiwa. Kalau kakaknya? Kalau kakak 887. 887 kakak, ya. Itu penghasilan maupun juga upaya pendapatan itu berasal dari upaya apa itu Pak Kades? Kalau sini singkong ada 3, singkong, sawit, karet. Karet, ya. Singkong ini baru-baru ini karena harga karet ini mulai turun makanya beralih ke singkong. Nah kalau ganti-ganti gitu tuh karetnya ditebang atau dibakar atau bagaimana? Itu Ditebang. kalau dibakar sawit ya? Iya. Kalau karet ditebang nih? Ditebang. Ditebang. Ya. Jadi luar biasa ini apa kreasi dan kreativitasnya. Pak Kades dalam upaya ya kan Pak Kades selaku selaku pimpinan warga desa ya. Betul. Apa sih kesulitannya selama ini Pak Kades dari warga-warga yang pernah terserap oleh Pak Kades informasi kesulitannya apa? Yang jelas gini, kesulitan mayoritas kita kan penghasil karet. Mm-mm. Karet ini sudah hampir 4-5 tahun ini harga jatuh. Sementara penghasilan kita memang lebih besar di desa itu karet. Sehingga sekarang dengan harga karet yang turun ini otomatis masyarakat saya beralih. Pak Kades, kesulitannya masalah karet itu ya. Nah kemudian dari data Pak Kades nih, di warganya Pak Kades ada nggak ketika mengalami kesulitan tadi itu ya, sehingga mohon maaf, Iya. jatuh miskin atau kesulitan ekonomi dan sebagainya Sudah itu utang gitu. banyak Oh, seperti itu banyak. akhirnya kan gitu kan karena kan pasti Pak Kades mendata itu ada Pak Kasih pula kan di Iya. sini. Ya kalau kesulitan ekonomi tetap ada, namanya sebuah desa itu ada. Karena tingkat ekonomi masyarakat kan nggak sama grafiknya. Iya. Tapi ada satu sama lain tidak sama iya, ya tidak grafiknya. sama. Nah, yang jadi keluhan masyarakat sekarang ini ketika harga sawit ini harga karet ini turun, karet ditebang, nggak disingkong, harga singkong juga jatuh. Sekarang singkong ini 1.040 rupiah dengan potongan antara 19% sampai di 24. Memangnya kalau singkong itu panen, kalau karet itu panen, memangnya siapa yang mau beli Pak? Ya di lapak-lapak itu. Lapak. Iya. Lapak itu kemudian jualnya kemana lagi? Ke pabrik. Pabrik. Di sini ada berapa pabrik Pak? Ada pabrik yang jelas di sini TBL ada, terus Lambang Jaya ada. 2 pabrik itu yang jelas. Ada di Sun ada.
Cuman kan semakin jauh kosnya juga semakin tinggi. Nggak ketemunya di situ. Ini harus diperhatikan juga ya kawan-kawan sekalian ya, baik dari Jakarta, Provinsi Lampung ya, dinas terkait ya, institusi pemerintah harus memperhatikan hal ini ya. Karena apa? Jangan sampai kita yang sudah menjadi negara demokrasi menjadi kapitalisme ya. Artinya harga pun dikuasai oleh pasar. Dalam konteks di sini adalah ya kebetulan saya juga cukup mengetahui soal faktor ekonomi dan prinsip ekonomi Pak ya. Jadi ya kita minta perhatian nih dari institusi dan juga perusahaan ya. Anda sebagai perusahaan yang tinggal daerah yang sejahtera, kalau tanpa itu mungkin perusahaan juga akan mati ya. Makanya dalam menentukan harga betul-betul harus dipertimbangkan. Ya memang ini tidak tertutup, kemungkinan hanya terkait yang ada di wilayah ini saja, bisa di provinsi, bisa sampai ke Jakarta. Nah terus Pak, tadi kok saya dengar ada ayam potong, ada Ayam kambing. telur. Ayam telur. Berarti penghasil telur sini Pak? Kita kemarin dari ketahanan pangan kita coba konsepnya kita untuk supaya bantuan yang turun dari pemerintah itu berkesinambungan, kita bisa mencoba kita terapkan di budidaya ayam telur. Ayam telur ya. Jadi ayam telur itu ayamnya yang dijual apa telurnya? Telurnya yang dijual. Oke. Kebetulan Pak Kasih itu yang merawat. Yang merawat. Iya, ayam. Jadi maksudnya itu setiap warga atau desa punya usaha? Enggak, itu dibikin satu kelompok karena masih tahap uji coba itu. Oh, baru dibikin satu kelompok. Jadi di tahap uji cobanya bahwa selain daripada bertani, Iya. tetap juga berternak. Oke. Terus apa lagi Pak Kades selain itu? Kalau harapan saya yang jelas dari pemerintah dengan datangnya sampan ke desa itu ada penyegaran yang jelas gitu kan Pak, bahwa ya, ada penyegaran gitu loh. Penyegaran. Ya paling enggak. Tapi ngeliat saya nggak segar datang. Segar. Intinya kan dari pusat, dari provinsi ataupun dari pusat lah jelas kalau Pak ke desa, oh ini programnya Pak Kades, jemputlah bola ini. Ya. Kita semangat kan itu, gitu. betul. Harus ada kesinambungan dari pusat ke bawah. Apalagi Pak Kades yang mau disampaikan? Ya, yang jelas itu Pak, kita nggak perlu muluk-muluk. Ketika Anda datang di desa kami, sampan Serumbangun, kamu udah terima kasih. Selanjutnya ya biar beliau-beliau ini sampan inilah ngobrol dengan apa permintaannya. Karena mungkin lain hati lain cerita kan. Pada Menteri Pertanian ya, ini menjadi satu perhatian ya, Menteri Perekonomian terutama juga semua nih institusi ini. Jangan lupa ya, walaupun ini dari orang kecil, dari pojok, dari desa, tapi inilah suara hati para petani yang selama ini atau saat ini mempertahankan inflasi kita. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan nanti akan bertambah pengetahuan kita terhadap tentang desa Muara Karang. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Cara bagaimana beternak ayam dan menghasilkan telur. Ya tentunya telurnya dijual. Kalau bicara panen telurnya dijual ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Iya Pak. Ya. Ayam negeri ya. Ayam negeri. Ini sebanyak berapa ekor nih Pak? 432 ekor. Ini waktu itu dari kecil atau dari besar Pak? Dari umur 13 minggu. 13 minggu. Dari umur 13 minggu berarti badannya nggak sebesar sekarang ini ya Pak? Besar Pak. Kurang lebih berat badannya itu 1 kilo 1 oh. Iya. Pakannya dari mana Pak? Pakannya kita beli. Oke. Nah ini mereka kan kawinnya kapan Pak? Kalau dengan begini nih? Ini nggak pakai kawin Pak, kita pakai posting. Dari proses makanan. Dari proses makanan. Dan ini hasil telurnya langsung nih? Iya Pak. Semua berarti ya? Berapa? Sekarang berapa? 432. Telurnya sudah berapa butir? Hari ini 226 butir. Ya. Itu 1 bulan 8 hari di kandang. 8 hari di kandang. 1 bulan 8 hari di kandang sudah bertelur 226. Ikan tadi suntikan ini cuma perangsang aja Pak. Perangsang.
ini khusus ya. Khusus Pak. Nah, ini dah tuh. Pak. Ini nih jenis telurnya. Ini apa bedanya dengan telur yang biasa kalau dari hasil kawin? Bedanya apa? Bedanya kalau ini non fertil Pak, ini nggak bisa dipaskan, ini khusus konsumsi. Oh, ini khusus konsumsi. Iya. Tidak bisa melahirkan Tidak bisa. ayam. Oh. Untuk kesehatan? Lebih bagus ini Pak, makanya nggak ada pembuayan, kita tetap isunya. Oke. Kalau dia fertil, dia cepat tumbuh, kesehatan nggak bagus. Oke, masih justru ini langsung ya. Langsung biasanya kan kadang-kadang kan ada apa sih proses yang dikerem atau Iya. apa gitu ya. Nah, ini kan ada pengaruh bakteri atau apa segala macam. Kalau ini non bakteri sudah apa? Sudah dijual ke pasaran. Sudah Pak, Masih sama-sama. Harganya sama dengan harga telur biasa. sama. Ya. Oke. Nah, ini aja udah yang diambil. Besar harapan kami yang jelas Bapak, Hmm. kami ini di desa ini karena kami juga butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau bisa ada bantuan dari pemerintah, yang khususnya untuk kami di desa baik Muara Tenang Timur ataupun desa yang lain untuk pemanfaatan lahan kosong. Karena kami ini di desa itu ketika sudah habis beres dari kebun kita banyak waktu luang. Ya, maksudnya di samping itu, di samping harga singkong bisa turun, tanam sawit turun, karet turun, Ada tambahan ekonomi, tambahan pendapatan. berarti Pak. membutuhkan fasilitas tanah ya Pak ya? Bukan tanah Pak, bantuannya. Bantuan Berupa untuk mungkin dana lah untuk beli ayam, beli bibit dan sebagainya. Dan itu juga pasti bantuan pun juga bisa dikembalikan ya Pak ya? Iya bisa. Misalkan pinjaman lunak atau apa segala macam ya kan? Karena apa? Dari hasil penjualan telur nanti dapat berkembang dan sebagainya, itu pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Gagasan Pak Kades sangat luar biasa. Pak Kasih juga luar biasa. Saya kira itu